Pada tahun 2023, semua orang melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun tiba-tiba dari ponsel mereka mendapat sebuah peringatan tentang adanya gempa. Awalnya terasa biasa saja, namun lama-kelamaan guncangannya semakin besar, mengakibatkan semua penumpang merasa sangat panik. Semua penumpang pun tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka pun semakin panik dan berhamburan pergi keluar. Namun tanpa diduga ternyata mereka semua berada di sebuah hutan. Tentu hal itu membuat mereka merasa heran apalagi tidak ada sinyal, sehingga ponsel pun tidak dapat digunakan. Salah satu dari penumpang bernama Yoto yang merupakan seorang pemadam kebakaran, berusaha untuk menenangkan mereka semua. Yoto pun tidak sendirian karena ada seorang wanita bernama Sai Hatano yang membantunya untuk memastikan tidak ada penumpang yang terluka. Sementara itu terjadi kepanikan di stasiun kereta api, di mana polisi menemukan bahwa ada 2 gerbong kereta yang hilang secara misterius, yaitu gerbong 5 dan juga gerbong 6. Mereka merasa sangat heran bagaimana bisa benda seberat dan sebesar itu bisa menghilang begitu saja. Meskipun mereka telah mencarinya namun tidak ada tanda-tanda dari gerbong yang hilang tersebut. Sedangkan Yoto, Sai dan juga Naoya mencoba menelusuri terowongan ini untuk mencari bantuan. Namun mereka sangat amat terkejut karena ternyata tidak ada satupun bangunan di sana. Mereka pun mencoba untuk naik ke atas bukit, namun yang ada hanyalah hamparan padang pasir. Mereka menduga kalau gerbong kereta ini terlempar ke suatu tempat. Namun hal itu sangat aneh dikarenakan tidak ada penduduk, tidak ada bangunan dan juga tidak ada sinyal. Sehingga mereka beranggapan kalau ini bukanlah kecelakaan biasa. Seorang wanita bernama Rena merasa lapar. Oleh sebab itu secara diam-diam dia memeriksa isi tas Naoya dengan harapan bisa menemukan makanan. Tapi yang dia temukan hanyalah gunting dan juga surat dari penjara. Tentu hal itu pun membuat Rena menuduh Naoya sebagai penjahat. Naoya pun tidak menepis tuduhan itu. Menurutnya sekarang ini sangat wajar jika semua penumpang tidak saling percaya, sebab mereka tidak saling mengenal. Sehingga Naoya pun memutuskan untuk pergi dari sini, berharap bisa menemukan sebuah petunjuk. Namun setelah jauh berjalan, langkah Naoya terhenti, dikarenakan di depannya ada sebuah jurang. Untungnya ada Yota dan Sai yang datang untuk menolongnya, sehingga Naoya pun bisa selamat dari kematiannya. Di sini ada yang berpikir kalau mereka telah diabaikan, dikarenakan sampai sekarang tidak ada yang datang untuk menolong mereka. Apalagi sekarang ini tidak ada air ataupun makanan untuk mereka bisa bertahan hidup. Keadaan ini pun mulai mengacaukan pikiran mereka. Tapi sebagai petugas damkar, Yuto merasa bertanggung jawab dengan keselamatan mereka semua. Hal itulah yang membuat saya merasa kagum kepada Yuto. Dan dari kejauhan Yeichi berhasil menemukan sebuah tower. Hal itu pun membuatnya teringat kalau tower itu akan selesai pada tahun 2026. Kemudian Kajuma menemukan sebuah kaleng minuman dengan tanggal produksinya tahun 2026. Tentu hal itu membuat mereka semakin merasa aneh, karena seharusnya mereka ada di tahun 2023. Hal ini pun diperkuat dengan apa yang ditemukan oleh Soda yang ahli botani, di mana dia menemukan tanaman transgeni yang seharusnya membutuhkan penelitian selama 30 tahun. Itu artinya mungkin saja sekarang ini mereka ada di masa depan. Dan jika memang benar mau tidak mau mereka pun harus menerimanya. Di sini para penumpang mulai kelaparan dan juga kehausan. Hanya sedikit persediaan bagi mereka untuk bertahan hidup. Sehingga Yuto menggunakan sebuah terpal untuk menampung air, dengan harapan nanti hujan akan turun. Namun seandainya tidak ada hujan, minimal embun yang menumpuk bisa ditampung. Tanpa udara manusia tidak akan bisa bertahan selama 3 menit. Tanpa air mereka hanya bisa bertahan selama 3 hari. Dan tanpa makanan mereka hanya bisa bertahan selama 3 minggu. Dan sekarang mereka pun sudah terjebak selama 2 hari. Jadi mereka hanya punya waktu 1 hari untuk menemukan sumber air yang dapat mereka minum, sebelum semua penumpang mengalami dehidrasi. Besok paginya Sodai mengatakan jika ada tanaman seperti ini, maka ada sumber air di suatu tempat. Oleh karena itu mereka akan mencarinya ke tempat yang belum pernah mereka lewati. Dan ternyata benar saja usaha mereka tidaklah sia-sia, karena mereka berhasil menemukan air yang dapat diminum. Dan karena penasaran, Yuta terus memanjat tebing tersebut, sampai airnya berhasil naik ke atas. Yuta pun sangat terkejut karena yang dia lihat hanyalah lautan.
Kemudian Noya mengatakan kepada Sen tentang surat dari penjara yang dikirim oleh adiknya, yang ternyata adiknya telah bebas dari penjara. Dulunya ayah mereka selalu melakukan kekerasan, sementara ibunya pergi meninggalkan Noya bersama adiknya. Akhirnya Noya pun memutuskan untuk hidup mandiri sambil membesarkan adiknya. Dia bahkan berjuang keras sambil berhasil mendapat lisensi penata rambut yang telah menjadi impiannya. Namun adiknya terlibat pergaulan bebas yang membuatnya melakukan tindak kejahatan. Meskipun merasa kecewa, namun Naoya sangat sayang pada adiknya. Dari cerita ini, saya pun mulai mengerti di balik keras kepalanya Naoya sebenarnya pria yang baik dan memikirkan orang-orang di sekitarnya. Tidak lama Yaechi datang untuk mengambil peralatan milik Naoya. Tentu hal itu membuat Naoya merasa kesal dan langsung mengejarnya. Dan ternyata Yaechi pun sedang mengejar seseorang. Namun karena terjatuh, dia pun tidak berhasil mengejarnya. Kemudian Yaechi mengembalikan guntingnya pada Naoya. Tentu hal itu membuat Naoya sangat kesal dan langsung mengajarnya. Yaechi mengatakan kalau dia melihat seseorang yang lari ke dalam hutan. Hal itu pun membuat seorang wanita langsung histeris. Akan tetapi mereka pun tidak percaya pada Yaechi, dikarenakan hanya mereka lah yang ada di tempat ini. Dan ketika suasana sedang memanas, tiba-tiba saja hujan pun turun. Tentu hal itu membuat mereka merasa sangat senang dan mulai menampung airnya. Namun hal itu pun tidak akan cukup, sebab mereka pun harus memikirkan cara untuk mendapatkan makanan. Sehingga mereka pun langsung pergi untuk mencarinya dibantu oleh Soda yang ahli botani. Soda pun bisa menilai mana makanan yang bisa dimakan dan mana yang sangat berbahaya. Tentu hal itu sangat membantu mereka untuk mencari makanan yang aman untuk dimakan. Di sini Rena memberikan buah kepada Sai untuk dicoba, tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba Sai pun terjatuh sambil kesakitan. Tentu hal itu membuat Rena sangat panik dan langsung meminta bantuan. Kemudian Naoya datang dan menyuruh Sai untuk memuntahkan apa yang baru saja dimakan. Ternyata Rena salah mengambil buah karena memiliki bentuk yang sama. Dan buah yang diambilnya mengandung solanin yang sangat berbahaya. Namun untungnya Sai pun hanya memakan sedikit, sehingga tidak sampai membahayakan nyawa dari Sai. Kemudian para penumpang mulai membuat alat yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup. Setelah dihidangkan, makanan yang mereka buat berupa sup ternyata sangat nikmat. Namun mereka pun tidak tahu akan berapa lama hidup di sini, sehingga mereka pun saling terbuka satu sama lain. Karena siapapun dan bagaimanapun orangnya pasti memiliki sisi baiknya. Semuanya telah bekerja sama agar bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi, dengan harapan suatu saat nanti bisa kembali ke tempat asal mereka. Besok harinya seperti biasa, mereka pergi untuk mencari makanan. Namun tiba-tiba mereka melihat seseorang yang sedang berlari, di mana orang itu sebelumnya pernah dilihat oleh Yaechi. Dan tidak lama mereka mendengar suara dari Sodai yang sedang kesakitan akibat mengalami luka tusukan pada bagian perutnya. Mereka yang melihatnya merasa sangat panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun Hajime meminta pada Yuto untuk menjahit lukanya. Awalnya Yuto pun menolak, namun Naoya memaksa Yuto untuk melakukannya. Akhirnya Yuto pun memberanikan diri untuk melakukannya demi menyelamatkan hidupnya Sodai. Dari buku milik Sodai, mereka mencari tanaman yang bisa digunakan sebagai antibiotik supaya lukanya tidak mengalami infeksi. Setelah 3 hari tertidur, kondisi dari Sodai mulai membaik. Yang jadi pertanyaannya, siapakah orang yang telah menusuk Sodai? Itu artinya ada orang lain di tempat ini selain mereka. Sehingga mereka pun mulai membuat jebakan untuk menangkap pelakunya. Dan di sini mereka telah salah paham kepada Naoya. Meski awalnya terlihat sangat sulit untuk didekati, tidak bisa dipungkiri kalau Naoya telah berjasa menyelamatkan nyawa dari Sai dan juga Sodai. Bahkan dengan keahliannya, Naoya dengan baik hatinya memotong rambut penumpang wanita. Siang harinya mereka mendengar suara dari jebakan yang sebelumnya telah mereka pasang. Yuto dan Sai pun bergegas untuk melihatnya. Di sini mereka melihat seorang anak yang terkena jebakan tersebut. Namun anak itu pun berhasil lolos. Mereka pun sangat terkejut, ternyata di sini ada sungai. Anak ini pun mengatakan kalau dia akan memanggil ibunya dan meminta pada mereka untuk menunggunya di sini. Ternyata Naoya menyusul mereka karena merasa khawatir. Dan malam harinya ternyata benar saja anak itu pun kembali datang dan meminta kepada mereka untuk ikut dengannya.
Dan ya, di sini mereka pun sangat terkejut. Karena tanpa diduga ternyata ada gerbong kereta lain di tempat ini, yaitu gerbong 6. Mereka pun baru sadar kalau penumpang dari gerbong 6 mengalami kejadian yang sama seperti mereka. Mereka pun langsung disambut oleh seorang pria bernama Yamato, yang merupakan pemimpin dari gerbong 6. Mereka memang sama-sama terjebak, namun ada yang berbeda. Karena di sini mereka dekat dengan sungai, dan bisa menangkap ikan untuk mereka makan. Yamato lalu membawa mereka untuk bertemu dengan penumpang yang lain. Dan Naoya langsung kenal dengan seorang pria bernama Tatsumi, di mana Tatsumilah yang telah menusuk Sodai. Tatsumi pun langsung meminta maaf atas perbuatannya. Itu karena tidak tahu ada orang lain selain mereka, dan juga tidak bisa membedakan Naoya bersama temannya apakah musuh dari masa depan. Saya lalu bertanya alasan mereka sangat yakin kalau mereka ada di masa depan. Yamato lalu mengatakan di hari keempat mereka menemukan kapal yang terdampar. Yamato pun mencoba untuk menggunakan radionya, dan pernah terhubung sekali dengan seseorang, di mana orang itu mengatakan kalau sekarang tahun 2060. Lantas kenapa Jepang bisa mengalami hal seperti ini? Jadi pada tahun 2026, terjadi bencana yang sangat mengerikan. Ada sebuah meteor dengan ukuran 500 meter yang jatuh ke bumi, di mana dari ledakan itu menyebabkan banjir yang sangat dahsyat. Hal itu pun semakin diperparah dengan adanya gempa yang terjadi di seluruh dunia. Selain itu, debu yang disebabkan dari meteor telah mencapai lapisan stratosfer, yaitu lapisan kedua dari atmosfer bumi. Akibatnya matahari pun terhalang dan tanaman menjadi mati. Mungkin saja meteor itu jatuh diakibatkan oleh sampah antariksa. Contohnya satelit yang tidak digunakan lagi, atau roket yang diluncurkan oleh manusia, di mana jumlahnya bisa mencapai ribuan ton dan mengambang di luar angkasa. Meskipun ukurannya kecil, namun jika menabrak benda luar angkasa, kekuatannya setara dengan tabrakan sebuah mobil dengan kecepatan 100 km per jam. Yamato mengatakan bencana yang terjadi bukanlah buatan manusia ataupun bencana alam, tapi ini semua adalah takdir. Dan ada alasannya kenapa mereka bisa ada di sini. Mungkin dengan kembali ke tempat asal mereka dapat mengubah masa depan. Namun masalahnya bagaimana caranya mereka melakukannya. Besok harinya Rena bersama Sai pergi ke hutan. Namun tanpa disengaja mereka menemukan mayat yang telah dikubur. Kemudian mereka pun dikepung oleh sekelompok pria dari gerbong 6. Mereka pun berusaha untuk melawannya, dan Rena berhasil kabur untuk meminta bantuan pada yang lain. Sehingga Yoto dan Naoya langsung pergi untuk menolong Sai. Sementara Sai sendiri masih berusaha untuk kabur. Namun sialnya jalannya pun malah buntu. Alhasil Sai pun langsung melompat. Dan film pun bersambung cuy. Sementara itu, mereka mencari Sai hingga ke dalam gerbong 6. Dan di sini mereka menemukan kursi yang terdapat noda darahnya. Kemudian Yamato mengatakan tentang insiden saat kereta mereka berpindah ke masa depan. Ternyata di antara penumpang ada seorang penjahat yang mengancam akan membunuh seorang wanita. Dengan sigap Yamato berniat akan menolongnya. Namun tanpa disengaja dia pun malah membunuh penjahatnya. Dan mayat penjahat itulah yang ditemukan oleh Sai dan juga Rena. Semenjak saat itu semua penumpang menganggap Yamato sebagai pemimpin mereka. Sementara itu, Sai bersembunyi di dalam kapal. Tapi tidak lama Yamato datang dan melakukan panggilan radio. Namun yang membuat Sai kaget ternyata kabel radionya terputus. Itu artinya Yamato telah berbohong kepada mereka. Dan sialnya ternyata Sai malah ketahuan oleh Yamato. Karena semuanya telah terbongkar. Yamato mengatakan kalau dulu dirinya seorang direktur. Tapi perusahaannya bangkrut bersamaan dengan kejadian keretanya. Yamato berpikir untuk memulai lagi kerajaannya dari awal di tempat ini. Tapi soal bencana itu sungguh kenyataan. Karena Yamato menemukan sebuah buku. Dan berdasarkan informasi dari buku tersebut, bencana itu benar-benar terjadi di tahun 2026. Namun Yamato tidak akan membiarkan Sai mengatakan tentang hal ini kepada yang lain. Sehingga Sai pun diikat dan tetap diberikan minum serta makanan. Sementara itu, karena Sai belum juga ditemukan, mereka membuat alat yang dapat digunakan sebagai senjata jika nantinya ada serangan dari gerbong 6. Hal itu pun membuat gerbong 6 salah paham dan berpikir kalau gerbong 6 ingin menguasai wilayah mereka.
Dan ternyata tanpa diduga kelompok dari gerbong 6 tiba-tiba datang untuk menyerang gerbong 5. Di sini mereka pun saling menyerang satu sama lain dan tidak ada yang mau mengalah. Sementara Yamato sangat terkejut ternyata Sai berhasil kabur. Sai pun langsung kembali untuk menghentikan mereka, sambil mengatakan semuanya tentang Yamato yang mengurungnya di kapal, di mana selama ini Yamato telah berbohong kepada mereka kalau sebenarnya Yamato tidak pernah mengirim sinyal bantuan dikarenakan radionya telah rusak. Ternyata Yamato hanya ingin memberi harapan agar bisa menyatukan mereka semua dengan membuat kerajaannya yang baru. Yamato pun lalu memberikan buku itu kepada Yuto. Malam harinya Kayoko bersama Hajime berniat akan pergi ke tower untuk mencari petunjuk. Dan di sini mereka pun melihat cahaya aurora yang sangat indah. Bukan hanya itu saja, mereka juga menemukan batu yang bersinar. Sementara itu di tahun 2023, seorang ilmuwan bernama Ryohei sedang menyelidiki tentang hilangnya gerbong kereta tersebut. Dia pun menghubungkan peristiwa ini dengan teori ruang dan waktu. Sementara itu, satu persatu dari gerbong 6 mulai pindah ke gerbong 5. Dan batu yang ditemukan oleh Kayoko mungkin saja bukanlah batu biasa. Itu karena saat diterangi aurora batunya mengeluarkan cahaya. Sodai pun mengatakan mungkin saja batu ini pecahan dari meteor. Dan menurut seorang anak bernama Masaru, dirinya melihat ada bintang jatuh sebelum keretanya berpindah tempat. Hal itu pun diperkuat dengan penelitian Ryohei, di mana benda itu adalah ledakan dari supernova. Energi yang dihasilkan saat itu bisa melebihi 1 miliar derajat, yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, black hole dan juga terjadinya pergeseran ruang dan waktu. Hal itu menyebabkan gerbong kereta terhempas dan masuk ke dalam black hole. Secara teori, kalau mereka bisa menemukan black hole itu lagi, besar kemungkinan mereka pun bisa kembali. Namun mereka pun tidak tahu black hole itu ada di mana dan kapan akan kembali terbuka. Namun ternyata Koharu pun tidak ingin kembali. Itu karena sekarang ini dia sedang hamil anaknya Kajuma. Jika kembali pun tidak akan bisa menjadi anak sekolah lagi dan akan merepotkan banyak orang. Koharu pun belum siap dan tidak tahu harus bagaimana lagi, sehingga dia pun memutuskan untuk pergi. Meskipun hujan deras, Sai, Kajuma, dan Naoya tetap pergi untuk mencari Koharu yang sedang gelisah galau merana. Namun di sini Sai pun malah terjatuh dan Naoya langsung menolongnya. Tapi Sai merasa bingung melihat sikap dari Naoya padanya, yang seakan berusaha menjaga jarak darinya. Ternyata Naoya merasa takut karena semua orang akan pergi meninggalkannya, dan orang yang dia sayangi tidak akan pernah kembali lagi. Meskipun berharap, Naoya pun merasa akan dikhianati, seperti yang terjadi pada adiknya. Sai pun yang mendengarnya tiba-tiba saja memeluk Naoya. Sai paham Naoya bukanlah orang penakut yang akan lari jika mendapat masalah, tapi Naoya akan memikirkan orang-orang di sekitarnya. Hujan badai yang datang telah menghancurkan peralatan serta bahan makanan yang telah mereka kumpulkan, sehingga Yaichi pun akan pergi lewat pintu belakang. Namun tanpa diduga ternyata di sana ada black hole yang langsung menyedot masuk boneka kayu miliknya. Tentu mereka yang melihatnya sangat terkejut, dan mungkin saja black hole ini terhubung pada dunia asal mereka. Namun Sodai melarang mereka untuk jangan mendekatinya, karena hal itu akan sangat berbahaya. Dan bisa saja tubuh mereka akan hancur jika masuk tanpa perlindungan. Secara perlahan lubangnya pun mulai menutup. Dan ya, ternyata boneka milik Yaichi terlempar ke tahun 2023. Itu artinya memang benar lubang itu mengarah ke tempat asal mereka. Sementara itu mereka pun berhasil menemukan Koharu yang sedang termenung. Setelah memikirkannya, Koharu pun memutuskan akan menjaga dan juga merawat anaknya. Sodai pun lalu mengatakan mungkin saja terbukanya black hole itu akibat adanya badai semalam, di mana jika terjadi badai, gempa dan juga petir, besar kemungkinan black hole itu akan kembali terbuka. Daichi pun yang sedang mencari makanan tanpa disengaja menemukan kabel PLN. Hal itu pun membuat mereka punya rencana untuk membuat medan magnet menggunakan arus listrik. Hajime mengatakan kereta ini memiliki sumber listrik cadangan dan energinya tersimpan di dalam generator. Jadi mereka pun hanya perlu mencari tempatnya yang terhubung dengan kabelnya. Namun waktu mereka pun tidak banyak, dikarenakan makanan mereka telah hancur oleh badai. Dan sekarang semakin sulit untuk mencari makanan. Sodai pun mengatakan kemungkinan besar akan ada yang tinggal di sini. Itu pun jika keajaiban terjadi, maka mereka akan kembali ke tahun 2023 untuk mencegah bencananya agar tidak terjadi. Namun jika mereka gagal mencegah bencana di tahun 2026,
maka yang tinggal di sini pun akan tetap aman. Tapi jika mereka berhasil mencegah bencananya, maka tempat ini pun akan selamanya tertutup. Dan ternyata Naoya memutuskan akan tetap di sini. Masa depan mungkin dapat diubah, tapi ada juga yang tidak dapat diubah. Dan meskipun Naoya memikirkan adiknya, namun adiknya belum tentu memikirkannya. Setiap hari mereka pun terus menggali tanpa lelah, hingga berkilometer jauhnya hanya untuk menemukan generatornya. Dan akhirnya perjuangan mereka pun tidaklah sia-sia. Mereka pun berhasil menemukan bangunannya. Setelah masuk ke dalam, kondisi tempat ini pun terlihat masih bagus. Bahkan semuanya masih berfungsi dengan baik. Dan mereka pun mulai merasa kalau badainya akan kembali datang. Itu artinya waktu mereka tidaklah banyak. Sehingga mereka pun menyiapkan semuanya dengan melilitkan kabel itu pada gerbongnya. Kemudian Naoya melihat aurora yang muncul, diikuti dengan medan magnet yang mulai terganggu. Namun di sini saya merasa sangat sedih. Itu karena Naoya memutuskan akan tinggal di sini. Padahal saya pun mulai memahami Naoya dan telah menyentuh hatinya. Saya sungguh tidak bisa menerima kalau mereka yang telah berjuang bersama akan segera berpisah. Bahkan Yuto merasa sangat kecewa. Karena bagi mereka Naoya bukanlah orang asing lagi. Mereka telah berhutang nyawa pada Naoya. Dan jika tidak bisa menyelamatkan mereka semua, Yuto pun akan merasa sangat bersalah. Kemudian mereka pun kembali ke gerbong kereta. Sementara Naoya akan menyalakan generatornya. Dan ya, sesuai dugaan dari Sodai, kabel yang dihubungkan dengan batu itu memunculkan black hole yang semakin membesar. Mereka pun yang akan kembali diminta untuk segera masuk ke dalam kereta. Dan ternyata Naoya pun memutuskan akan ikut dengan mereka. Namun orang-orang dari gerbong 6 ikut masuk, dan mereka pun malah mendorong Naoya. Bahkan mereka pun akan menutup pintunya. Tapi untungnya Yaichi datang untuk menolong Naoya agar bisa masuk. Namun energi dari black hole itu mulai mendekat, sehingga Naoya menghalaunya menggunakan tangannya. Dan hal itu pun membuatnya merasa kesakitan. Ternyata Yaichi memutuskan akan tetap di sini, sehingga dia pun langsung menutup pintunya. Diikuti dengan black hole-nya mulai menyelimuti gerbongnya. Dan dalam sekejap mata mereka pun langsung masuk ke dalam black hole. Ketika tersadar mereka pun terkejut ada yang membuka pintunya. Ternyata itu adalah petugas kereta. Mereka pun langsung bertanya sekarang tahun berapa. Petugas ini pun bilang kalau sekarang tanggal 1 Mei tahun 2026. Dan iya, tentu mereka pun sangat terkejut. Itu karena seharusnya mereka ada di tahun 2023, tempat asal mereka sebelumnya. Namun ada juga yang merasa sangat senang karena bisa kembali meskipun tahunnya berbeda. Kemudian mereka semua diperiksa untuk dilakukan tes radiasi dan juga penyakit menular. Setelah semuanya aman, mereka diberi kesempatan untuk menceritakan semuanya apa yang telah terjadi. Namun polisi dan juga pemerintah tidak percaya kepada mereka. Padahal mereka pun telah memberikan bukti. Seperti botol kaleng pada tahun 2026, tanaman dan juga batu yang bercahaya. Sampai buku yang menuliskan tentang bencana besar yang akan terjadi pada tanggal 9 Desember tahun 2026. Kemudian mereka pun dipertemukan dengan keluarga mereka yang telah berpisah selama 3 tahun. Dan Naoya merasa tidak akan ada yang datang untuk menjemputnya. Namun Naoya salah. Ternyata adiknya datang bersama atasan Naoya. Adiknya sangat merindukan Naoya dan ingin meminta maaf atas semua kesalahannya. Adiknya sangat bersyukur satu-satunya keluarga yang dia punya masih hidup dan telah kembali. Kemudian Naoya pergi ke tempat salonnya bekerja. Namun Naoya sangat terkejut melihat tangannya sering gemetar dan sulit untuk memegang benda dengan normal. Hal itu diakibatkan dari energi black hole yang waktu itu terkena tangannya. Tapi bukan hanya Naoya saja, para penumpang pun dianggap aneh oleh semua orang. Itu karena tentang bencana yang akan terjadi di masa depan. Sementara itu, Ryohei mendapat kabar tentang objek yang mulai mendekati bumi. Jika dihitung dari jarak dan juga kecepatannya, maka benda itu akan menghantam bumi pada tanggal 9 Desember tahun 2026. Dari penemuan ini membuktikan bahwa pernyataan dari para penumpang terbukti memang benar. Sedangkan Daichi sengaja membuat sebuah channel untuk mengutarakan semuanya tentang masa depan. Semua orang berhak tahu karena ini menyangkut nyawa mereka. Hal itu pun membuat semua orang menjadi paham kalau di masa depan kota mereka akan hancur akibat adanya meteor yang jatuh. Berkat video itu banyak orang yang siap membantu mereka, termasuk Kayoko yang nekat menerobos pihak keamanan, hanya untuk bicara langsung dengan Menteri Pertahanan.
Ternyata sang menteri telah mendapat informasi dari lembaga penelitian yang dipimpin oleh Profesor Ryuhei dan membenarkan tentang bencana yang akan terjadi. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan peluncuran roket untuk mengubah lintasan meteornya. Yang dapat mereka lakukan hanyalah berdoa, dengan harapan rencana itu akan berhasil. Namun jika tidak, mereka pun harus mencari tempat yang aman untuk berlindung. Meskipun hal itu tidak ada jaminan bagi mereka untuk selamat. Waktu pun berlalu, Koharu akhirnya melahirkan. Tentu mereka pun merasa sangat bahagia dan Kajuma akan menjadi seorang ayah. Sodai pun mengatakan bulan depan roket itu akan diluncurkan. Hasilnya paling lambat akan diketahui 3 hari kemudian. Namun jika gagal maka kita semua akan mati. Mereka pun mendapat kabar kalau di Swiss ada tempat yang aman. Tapi Yuto akan tetap di Jepang. Karena dia merasa bertanggung jawab telah mengajak mereka ke sini. Sehingga meminta pada Naoya untuk menjaga mereka semua agar tetap hidup. Bagi yang percaya, mereka pun akan bersiap untuk mengungsi. Namun ada juga yang menganggap ini semua hanyalah lelucon. Roket telah diluncurkan pada tanggal 1 Desember. Dan mereka berharap roket itu akan berhasil. Naoya mengatakan takdirnya dikirim ke masa depan untuk mengajari semua orang tentang pentingnya saling peduli satu sama lain. Kalau bukan karena diselamatkan, dia juga tidak mungkin ada di sini. Oleh karena itu, Naoya tidak akan membiarkan Yuto melakukannya sendirian. Sementara itu, saya sedang menggendong bayinya Koharu. Tidak lama dia pun mendapat telepon dari Kajuma yang mengatakan kalau Yuto dan juga Naoya tidak akan ikut dengan mereka. Tentu hal itu membuat Sai merasa sedih. Dan di waktu itu Naoya pun menelepon Sai. Sebelum semuanya berakhir, Naoya mengatakan kalau dia sudah lama mengenal Sai dan tidak menyangka ada wanita yang terlalu lemah lembut seperti Sai. Oleh karena itu, Naoya berjanji tidak akan melupakan Sai untuk selamanya. Sai pun langsung pergi untuk bertemu dengan Naoya. Dan Naoya sangat terkejut melihat Sai ada di sini. Dari dalam lubuk hatinya, Sai pun selalu mendoakan Naoya. Mau bagaimanapun juga, Naoya adalah satu-satunya pria yang dapat mengisi hatinya Sai. Mendengar hal itu, Naoya pun langsung memeluknya. Sementara itu, Yuto masih menjalankan tugasnya untuk mengamankan orang-orang yang akan pergi mengungsi. Namun tanpa diduga, Yuto melihat Naoya menuju ke arahnya. Naoya mengatakan kalau dia berutang nyawa kepada Yuto yang selalu menyadarkannya, serta tidak pernah berniat untuk meninggalkannya. Bukan hanya nyawa yang telah Yuto selamatkan, tapi hati dan perasaan semua orang yang mampu Yuto tenangkan. Ikiyo! Sementara itu, Profesor Ryuhei mendapat kabar tentang roket yang diluncurkan. Dari ekspresi wajahnya, besar kemungkinan roket itu berhasil mengubah lintasan meteornya. Sementara di masa depan, Yaichi pun menjalani hidupnya yang tenang seorang diri, tanpa memikirkan hutang dari Bank Emok lagi. Mereka akan berusaha untuk melakukan apapun, demi menjaga senyuman dari orang-orang yang masih memiliki harapan untuk tetap bertahan hidup. Dan season 1 pun tamat cuy. Ending yang sangat meroketkan.